Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pokok bahasan 11, yaitu mengenai manajemen piutang dan persediaan. Dalam pokok bahasan ini, tujuan pokoknya adalah melakukan analisis rencana kebijakan piutang baru dibanding dengan kebijakan lama, sehingga dapat diketahui apakah perlu dilakukan perubahan kebijakan piutang. Kemudian untuk manajemen persediaan perlu diketahui seberapa besar pemesanan bahan baku dengan biaya yang paling efisien atau dengan menggunakan metode EOG. Nah, di sini untuk tugas itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah menganalisis kebijakan piutang dan mengambil keputusan, serta yang kedua adalah menganalisis kebijakan persediaan dengan model EOG. Kemudian untuk petunjuk khususnya, yang pertama kita akan menyediakan lembar kerja 11.1 ya, di situ tentang kebijakan piutang dan pengambilan keputusan. Baik, kita lanjutkan untuk lembar kerja tugas 11.1, yaitu kebijakan piutang dalam pengambilan keputusan. Yang pertama kita akan menyiapkan lembar kerja tugas 11.1. Itu seperti ini ya. Di lembar kerja 11.1 yaitu tentang analisis kebijakan piutang. Kemudian kita akan melihat lagi bahwa penjualan, yaitu unit penjualan tahun 2000B dikali harga jual pada tahun 2000B. Data ini pada kasus tugas 5.1. Kita akan lihat di tugas 5.1 bahwa di situ unit penjualan dikali dengan harga jual ya, di sini harga jual. Ya, di sini kita akan menghitungnya bahwa penjualan gaun pada satu tahun yaitu 3.000 unit dikali 500. Ini 3.000 unit dikali dengan Rp 500.000. Ya, kita akan hitung berapa jumlahnya. 3.000 dikali dengan 500.000. Ya, kita dapat di sini diperoleh angka 1.500.000. Oke, kemudian kita akan menghitung di kebijakan piutang awal. Ya, kita lihat di kasus kebijakan piutang di poin H. Kita lihat bahwa di samping melakukan analisis prospek usaha, perusahaan juga mempertimbangkan program mempercepat pengumpulan piutang. Ini adalah program yang baru yang dilakukan oleh perusahaan, di mana sebelumnya perusahaan itu telah menggunakan sistem kebijakan piutang dengan netnya 30. Kemudian alternatif kebijakan barunya adalah akan diberikan adanya diskon period, yaitu 2/6 net 30 pada waktu pelanggan itu membayar masanya 6 hari, maka dia akan dapat diskon sebesar 2% bagi yang membayar dalam waktu 6 hari. Kemudian dalam waktu maksimal pembayaran adalah 30 hari. Dengan program diskon ini diperkirakan 50% pelanggan, hanya 50% pelanggan akan memanfaatkan program tersebut. Kita akan hitung di sini bahwa pada kebijakan awal di situ semua itu adalah dilakukan dengan piutang dan periodenya adalah 30 hari. Kita lihat di sini 30 hari. Kemudian perputaran piutang itu diperoleh dari asumsinya 1 tahun itu adalah 360 hari dibagi dengan pengumpulan piutang yaitu 30 hari. Kita akan menghitung 360 hari dibagi dengan 30, sehingga diperoleh perputaran piutang itu 12 kali. Kemudian untuk rata-rata piutang rata-rata per periode itu diperoleh dari penjualan
kredit ya, semua diasumsikan kredit. Bila 1.500.000 kita peroleh dari sini dibagi dengan 12 kali. 12 kali adalah perputaran piutang, sehingga diperoleh 1.500.000 dibagi dengan 12 kali, sehingga ditemukan rata-rata piutang itu 125 juta. Kemudian ini adalah kebijakan yang lama, kemudian kita akan mencari dengan kebijakan yang baru. Di kebijakan baru itu ada syarat, yaitu pemberian diskon 2% ketika pelanggan membayar di 6 hari dan netnya adalah 30. Sehingga periode pengumpulan piutang di sini adalah 6 hari. Kemudian 6 hari. Kemudian di sini perputaran piutang sama caranya 360 hari dibagi dengan 6 hari, sehingga diperoleh, di sini saya hilangkan plusnya, sehingga diperoleh 360 hari dibagi 6 ketemu 60 hari, 60 kali. Oke. Kemudian rata-rata piutang adalah 1.500.000 dibagi dengan 60 hari. Ini diperoleh di sini 1.500.000 dibagi dengan 60. Sehingga di sini untuk rata-rata piutangnya per periode adalah 25 juta. Kemudian untuk pengurangan investasi, kita lihat di soal ya. Di sini adalah kita lihat untuk pengurangan piutang, itu adalah piutang rata-rata kebijakan piutang awal dikurangi dengan piutang rata-rata kebijakan baru. Kita lihat ini berarti kita ambil piutang rata-rata kebijakan awal yaitu 125 juta dikurangi dengan 25 juta, sehingga diperoleh, kita hitung ya, diperoleh pengurangan piutang adalah 100 juta. Kemudian kita lihat di soal kembali penurunan, ini pengurangan investasi yaitu HPP dikali harga jual dibagi dengan pengurangan piutang. HPP itu kita akan melihat di tugas kerja tugas 1. Kita akan melihat di lembar kerja 1 ya, HPP itu adalah 310.000. Kita akan menghitung di sini. Tadi adalah HPP 310.000 dibagi dengan harga jualnya adalah 500.000. Kita kalikan dengan, kita lihat di soal lagi, dikalikan dengan pengurangan piutang. Ya, kita kalikan dengan pengurangan piutangnya. Ya, pengurangan piutang adalah 100 juta. Jadi di sini adalah dikalikan dengan dikali dengan 100 juta. Ya, kita akan menghitung sini 310.000 dibagi 500.000 dikali dengan 100 juta, sehingga diperoleh pengurangan investasi itu adalah 62 juta. Kemudian kita akan melihat untuk di soal lagi untuk pengorbanan ya, pengorbanan di sini persentase diskon dikali pelanggan yang memanfaatkan diskon dikali dengan nilai penjualannya. Oke, kita lihat ya, kita lanjutkan, kita masuk kepada ini penurunan biaya. Penurunan biaya ini
diperoleh dari biaya modal setelah pajak dikali pengurangan investasi. Data berdasarkan perhitungan 10.3. Oke, kita akan melihat di sini ya. Untuk manfaat di sini penurunan biaya kita dapat dari 10.3. 10.3 itu adalah biaya modal setelah pajak diperoleh 23% ya. Dari data 10.3 kita akan menghitung di sini ya. Penurunan biaya itu adalah 23% dikali dengan pengurangan investasi yaitu 62 juta. Kita akan menghitung 0,23 dikali dengan 62 juta sehingga diperoleh penurunan biaya itu sebesar 14.260. Kemudian untuk pengorbanan diskon, ya kita lihat bahwa diskon yang memanfaatkan diskon dan berapa diskonnya. Diskon diperoleh 2%. 2% dari persyaratan yang ditentukan dikali dengan yang memanfaatkan diskon. Kita lihat di sini yang memanfaatkan diskon adalah 50% pelanggan saja sehingga diperoleh 50% dikali 50% dikali dengan 1.500.000.000. Oke, kita akan menghitung 2% dikali dengan 50% dikali dengan 1.500.000.000 sehingga diperoleh pengorbanannya sekitar 15%. Manfaatnya adalah 14%. Pengorbanan diperoleh 15 juta, maaf ya, kita ulangi 15 juta. Kemudian manfaatnya penurunan biaya adalah 14 juta. Jadi kalau kita lihat, kita akan menentukan kesimpulan kalau manfaat itu harusnya lebih besar dari pengorbanan. Kalau kita melihat di sini manfaat penurunan biayanya hanya 14 juta, sedangkan pengorbanannya rupa diskon itu 15 juta, sehingga kita dapat simpulkan bahwa kebijakan pemberian diskon tidak dapat dilakukan karena manfaat penurunan biaya sebesar Rp 14.260.000 ya. Di sini kita lanjutkan Rp450.000, sedangkan lebih kecil dibandingkan dengan pengorbanan berupa pemberian diskon sebesar 15 juta ya. Sehingga kalau pengorbanannya lebih besar dan manfaatnya lebih kecil, maka akan menolak kebijakan tersebut. Sampai di sini paham untuk tugas 11.1 ini?